Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para kiai, para ibu nyai, para asatidah, para bapak ibu pendamping peserta lomba MTQ se-Kabupaten Malang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Langsung saja, ini terkait tentang technical meeting lomba yang akan kita laksanakan pada tanggal 7 November 2022, bertepatan pada hari Senin ya. Baik, sebelumnya di sini kami tampilkan data peserta lomba. Ini yang sudah terdata ada 54. Ini diambil pada tanggal 4 November ya. Jadi hari Jumat ini ada 54. Kalau terakhir kan nanti malam ya, jam 12.00. Baik, sebelum technical meeting ini kita mulai, akan kami bacakan dulu terkait tentang juknisnya ya. Juklak atau juktis Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Santri tahun 2022 RMI NU Kabupaten Malang. Juknis ini atau juklak ini bisa di-download di websitenya rmi.com, lomba MTQ juklak ini ya. Di sini sudah saya sampaikan sebenarnya secara keseluruhan terkait tentang teknis pelaksanaan lomba. Jadi mulai dari petunjuk teknis pelaksanaan perlombaan secara umum, ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pukul 7 sampai dengan selesai. Ini secara keseluruhan ya. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut lagi. Tempat perlombaan di Pondok Pesantren Anwar Huda, Ngawonggo, Tajinan, Malang. Bisa dilihat di Google Map-nya. Baik, saya kira ini cukup jelas ya. Ini untuk petunjuk umumnya sudah cukup jelas. Kemudian ketentuan khusus, ketentuan peserta. Ini peserta adalah delegasi dari Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Quran atau madrasah dalam lingkup se-Kabupaten Malang ya. Jadi harus delegasi dari lembaga pendidikan ya, karena kita dalam rangka hari santri ya, maka di sini harus didelegasikan dari lembaga pendidikan, baik itu pondok pesantren, madin atau TPQ atau madrasah pendidikan formal. Saya kira cukup jelas. Berusia minimal 12 tahun, maksimal 19 tahun per tanggal 7 November 2022. Kalau kita lihat di sini di hasil rekapitulasi pendaftaran, di sini minimal semuanya sudah 12. Ini minimal 12, maksimal 19 ya. Jadi saya kira itu sudah sangat jelas. Kemudian lanjut, telah terdaftar di link registrasi rmi.malang.com. Ya, ini sudah terdata semua ya, karena sudah masuk di sini. Ini otomatis ya, ketika panjenengan mengisi tanggal lahir maka akan otomatis ketemu umurnya per hari ini ya. Bisa jadi ini berubah ketika tanggal 7 November Senin depan. Jadi semua sudah terdata. Kemudian mengupload foto kakak atau ijazah ya, ini jangan pilih salah satu. Kenapa kok kakak dan ijazah? Ini sebagai bukti tentang umur, kevalidan data tanggal lahir yang dimasukkan gitu ya. Jadi kalau sesuai dengan kakak dan ijazah, maka itu dipastikan sesuai benar gitu ya. Maka buktinya harus diupload. Yang pertama foto kakak atau ijazah. Yang pertama, jangan pilih salah satu, bisa upload kakaknya, bisa upload ijazahnya yang tertera tanggal lahir di situ ya. Kemudian setelah upload ini, upload yang kedua ya, yaitu kartu pelajar atau surat keterangan siswa aktif dari lembaga tersebut ya. Ini sebagai bukti bahwasanya siswa tersebut
adalah delegasi dari lembaga pendidikan yang dimasukkan ini ya. Contohnya Muhammad Unar Hidayatullah, berarti dia mengupload kartu pelajar dari PP Nurul Hikmah As-Salafiyah, atau mungkin mengupload surat keterangan dari PP Nurul Hikmah As-Salafiyah. Diupload di mana? Yaitu di website rmi.com lomba MTQ berkas ini ya, sudah kami share di grup kemarin. Ini bisa diupload. Kalau mungkin jangan bingung, ini sedikit saya kasih contoh ya. Ini adalah apa ini? RMI Malang lomba MTQ berkas ini ya, linknya. Kemudian di sini mulai upload. Nah, maka di sini masukkan nomor telepon jenengan yang terdaftar di website ini ya. Contohnya di sini saya tadi sudah mencoba. Itu di sini saya kasihkan nomor saya 089638822282. Saya copy paste, saya taruh di password. Jadi password sama username ini isinya adalah nomor telepon atau nomor WA yang masuk di grup niku nggih. Kemudian hak aksesnya sebagai peserta ya. Nah, kalau panitia nggak bisa masuk. Kemudian baru login. Nah, ini sudah berhasil. Ini PP Cahaya Petunjuk ini ya. Ini percobaan saja ya. Di sini saya kemarin mendaftarkan salah satu nama sebagai delegasi dari PP Cahaya Petunjuk. Baik, di sini upload berkasnya. Ada tombol upload berkas, diklik. Kemudian pilih lembaganya PP Cahaya Petunjuk. Pilih nama pesertanya Yusairoh. Kalau jenengan mungkin satu lembaga ini ada 2 peserta, maka otomatis di sini akan keluar 2 nama. Nah, itu nanti harus diupload juga. Ya, jadi tidak hanya satu nama, tapi semua yang ada di nama peserta ini harus terupload. Kecuali kalau ada nama yang double gitu ya. Ada yang nomor double. Kemudian kategori lomba ini cuma satu pilihan, yaitu MTQ Santri. Kemudian jenis berkasnya, nah ini ada 2 pilihan. Yang pertama kita upload ijazah atau KK ya. Di Yusairoh pondok ini Cahaya Petunjuk, nama pesertanya Yusairoh, ini upload ijazah atau KK. Silakan pilih dari HP atau komputer jenengan. Silakan upload atau foto ya. Contohnya ini anggap ini sebagai apa ini? Sebagai jasa gitu ya. Contohnya anggap ini sebagai jasa ya. Nah, dan upload. Nah, berarti Yusairoh Lembaga Cahaya Petunjuk ini sudah mengupload tentang keabsahan umur, yaitu ijazah atau KK tadi gitu ya. Baru sekarang upload lagi yang kedua ya. Upload lagi. Namanya Cahaya Petunjuk, nama peserta Yusairoh Ahmad, kategori lomba. Nah, ini sekarang yang kedua, ini kartu pelajar atau surat keterangan. Nah, kalau tadi kan yang ijazah ini tadi sudah selesai. Sekarang kartu pelajar atau surat keterangan. Pilih filenya. Anggap ini kartu keluarganya. Kartu pelajarnya ini ya. Saya upload berkas. Oke, sudah selesai. Ya, berarti Yusairoh dari Lembaga Cahaya Petunjuk ini sudah mengupload tentang keabsahan lembaga ya, yaitu surat keterangan atau kartu pelajar, juga sudah mengupload tentang keabsahan umur, yaitu kartu ijazah atau kartu keluarga ya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai ya, sangat mudah. Kalau mungkin jenengan kesulitan dengan cara seperti ini, bisa kirim foto ijazah atau KK dan ya, kartu pelajar atau surat keterangan dengan foto, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang tertera di grup kemarin 081 393 999 321. Silakan diupload aja, dikirim aja ke nomor WA itu, nanti akan saya bantu untuk upload ya. Jadi saya rasa untuk penguploadan berkas ini sangat mudah, karena selain ini tadi sudah saya jelaskan, kalau memang jenengan masih bingung bisa
japri langsung nomor tadi itu biar diuruskan untuk mengupload gitu ya. Tinggal jenengan mungkin nanti memberikan nomor teleponnya, nomor WA yang terdaftar di sini tadi, yaitu nomor WA yang mana itu aja. Itu jangan jabrikan ke nomor tadi. Baik, sudah. Saya kira sudah jelas. Kita lanjut. Nomor selanjutnya, peserta membayar biaya pendaftaran sebesar 50.000 per peserta ketika di lokasi ya. Nanti ketika di lokasi akan ada panitia yang bertugas untuk mencatat pembayaran dari peserta ini ya. Peserta mendapatkan sertifikat dari RMI setelah melakukan pembayaran. Nanti jangan akan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh Gus Ikhwan selaku Ketua RMI Kabupaten Malang. Kemudian setiap lembaga maksimal mengirim 2 putra dan 2 putri. Berarti satu lembaga bisa kirim 4 peserta, 2 putra 2 putri. Nah, saya rasa sudah jelas semuanya. Kemudian ketentuan perlombaan dilaksanakan 1 hari, jelas. Nggak mungkin 2 hari, nggak harus menginap gitu ya. Kemudian peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba. Ini kemarin sudah saya ralat ya, saya ralat sesuai dengan yang ada di grup WA. Jadi nomor urut, karena kalau seperti ini nanti kasihan jenengan ya. Jenengan sudah datang jauh-jauh ke lokasi, ternyata di situ sudah ada 40 orang yang ngantri gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ya perkiraan jenengan siang itu nanti akan masuk ya, atau sore ya. Karena satu peserta itu maksimal kan 7 menit. Jadi nanti jangan ngentosi dan lokasi itu cukup lama gitu. Jadi daripada seperti itu nanti akan saya bagikan sesi-sesi dari jenengan, sesi mana yang masuk pagi, sesi mana yang masuk siang. Jadi biar nunggunya nggak terlalu lama gitu ya. Setidaknya jenengan nunggu itu setengah hari itu aja. Ya. Jadi biar nggak terlalu lama di lokasi. Nah, pengalaman seperti itu kadang ada yang sampai malam juga ya, seperti kemarin itu ya. Baik, saya rasa cukup jelas ini ya. Ini saya ralat karena sebenarnya kami buat seperti ini tapi kita rubah. Jadi nanti akan kami bagikan nomor sesi ya, sesi jenengan masuk pagi atau masuk siang. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian ini ya. Jelas, pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali. Apabila 3 kali pemanggilan berturut-turut tidak hadir, maka peserta diletakkan pada urutan terakhir. Jadi nanti ketika 3 kali panggilan kok tidak muncul-muncul, nah, tidak didiskualifikasi tapi diundur ke pemanggilan terakhir. Kemudian makro yang dibaca sesuai dengan yang didaftarkan pada link pendaftaran. Jadi sudah ada di sini ya. Contohnya Muhammad Unar, ini surat Az-Zumar ayat 9 sampai 12 ya yang akan dibacakan. Begitupun yang lainnya ya. Kemudian tanpa mengucapkan salam, timbut nusah salam ya. Daftar lomba, durasi lomba MTQ maksimal 7 menit. Ini paling lama 7 menit. Indikator lampu kuning pertama ini persiapan, kemudian nanti akan berubah hijau, ini mulai membaca tanpa salam. Kemudian kuning yang kedua persiapan untuk mengakhiri bacaan ya. Baru nanti ketika sudah merah ini peserta harus mengakhiri bacaan. Jadi meskipun bacaannya enggak nutut sampai mana tadi, soalnya di sini ayat 6 sampai 10. Kok 7 menit itu masih sampai 7 gitu ya. Satu ayat itu seumpamanya itu nggak nutut gitu ya, maka boleh langsung diakhiri, nggak harus sesuai dengan itu tadi. Kemudian tim juri menentukan juara 1, 2, 3 putra dan juara 1, 2, 3 putri serta juara harapan 1, 2, 3. Jadi di sini adalah satu kategori ya, yaitu kategori remaja ya, meskipun di situ ada umur 12 juga. Memang
kalau sebenarnya 12 itu bukan termasuk remaja kan gitu. Cuma di aturan di perlombaan ini 12 sampai 19 tahun dari itu. Jadi itu masuk satu kategori. Berarti cuma diambil 1 2 3 itu nanti juara putra, 1 2 3 juara putri. Kemudian tambah 1 2 3 juara harapan. Ya. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat karena nanti di sini yang memutuskan tidak hanya dari juri tapi juga dari tim panitia, itu memberikan masukan juga, saran juga, mungkin kalau terkait masalah ini tadi ini berkas-berkasnya yang diupload. Nah ini kan harus ada panitia juga ini semuanya saya masuk di login sebagai panitia, kemudian di situ kok ada salah satu anak yang mendapat juara 1, kemudian ketika saya cek kok ternyata di situ tanggal lahirnya kurang dari 12 atau mungkin lebih dari 19 atau mungkin tidak diupload di sini gitu. Maka di situ nanti akan didiskualifikasi atau tidak menjadi juara ya. Makanya di situ untuk penentuan juara di situ tidak hanya Dewan Juri tapi juga panitia, juga dari pengurus RMI ya. Jadi nanti pengurus RMI pun juga ikut memberikan keputusan tentang siapakah yang juara, meskipun semuanya itu kembali lagi ke nilai gitu. Cuma kan masih ada yang harus dilihat, baik itu dari segi umurnya atau mungkin dari delegasi dari lembaga mana, benarkah lembaga itu memang benar-benar ada kan gitu. Nah ini harus kumpul antara Dewan Juri, panitia dan pengurus RMI. Pakaian peserta ini bebas, yang penting busana muslim atau muslimah rapi dan sopan, tidak harus pakai baju putih, yang penting rapi dan sopan. Kriteria penilaian ini ada 3 ya, ada 3, yaitu lagu dan suara. Ini yang pertama, juri 1 ya. Kemudian ada tajwid dan makharijul huruf atau fasohah. Jadi 3 hal ini yang nanti akan dinilai oleh Dewan Juri. Jadi tidak ada kesopanan, tidak ada pakaian, itu enggak ada. Jadi meskipun pakai pakaian adat juga enggak masuk di sini gitu ya. Jadi yang dinilai adalah 3 ini. Saya kira cukup jelas. Ini penilaian mengirim video sudah, kemudian peserta menanyakan di grup. Monggo setelah ini kalau ada yang menanyakan terkait teknis pelaksanaan atau yang kurang dipahami dari Juknis ini bisa ditanyakan di grup ya. Kemudian jika dirasa semua sudah memahami, maka technical meeting ditutup tepat pukul 18.00 WIB hari Minggu tanggal 6 November ya. Disitu nanti jenengan sudah akan mendapatkan list sesi juga ya. Nanti akan kami kirimkan juga list sesinya. Pastikan ketika jenengan mau berangkat ke lokasi itu sudah tahu sesi pagi atau siang gitu ya. Karena ketika khawatirnya masuk pada sesi siang, jenengan datang pagi, nanti jenengan akan menunggu lama di sini kan gitu. Nah itu. Kemudian protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia. Keputusan juri sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak. Sedangkan non teknisnya juga sama kepada panitia penyelenggara kalau ada protesnya. Kemudian pemenang, setelah semua peserta selesai, panitia MTQ, pengurus RMI dan juri melaksanakan rapat tertutup untuk menentukan juara lomba ya. Pemenang akan disampaikan saat penutupan lomba. Jadi nanti akan langsung disampaikan ketika penutupan lomba, atau mungkin kalau jenengan yang juara itu kok sudah sesi 1 berarti sudah pulang semuanya, maka akan kami share di grup ya. Jadi juara 1, 2, 3 semuanya akan kami share di grup. Juga akan kami sampaikan ketika penutupan lomba. Hadiah diberikan saat seminar internasional menyongsong 1 abad NU dalam rangka peringatan Hari Santri tanggal 12 hari Sabtu November 2022 di IAI Al-Qolam, di bersamaan dengan pembagian hadiah MKK Musabaqah Qiraatul Kutub yang kemarin dilaksanakan di Al-Qolam. Jadi pembagian hadiahnya itu bersamaan dengan MKK, antara MTQ sama MTK nanti bareng. Nah ini sekarang, jadi nanti yang juara dimohon untuk datang ke seminar internasional ini pada
tanggal 12 November. Kemudian keabsahan pemenang dibuktikan dengan yang pertama fotokopi ijazah atau KK yang sudah diupload di grup di website ini ya. Kemudian yang kedua kartu pelajar atau surat keterangan siswa aktif yang sudah divalidasi oleh pengurus RMI ya. Itu diupload juga di website ini. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah atau diskualifikasi pada perlombaan. Kalau mungkin ada bon-bonan seumpamanya atau apa gitu ya, nanti diskualifikasi. Untuk hadiah, ini juara 1 putra, 1 putri sama 1 juta, 2 putra, 2 putri 750, termasuk trofi dan piagam juga. 3 putra, 3 putri 500 dapat trofi dan piagam. Untuk yang juara harapan 1 300.000 sama piagam penghargaan tanpa trofi. Harapan 2 200 piagam penghargaan, harapan 3 100 piagam penghargaan. Dan semua peserta MTQ yang sudah terdaftar ini akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan yang ditantangani oleh Ketua PJ RMI NU Gus Ikhwan. Dan itu selesai. Oke. Jadi untuk juknis saya kira sudah selesai, sudah jelas semuanya. Jadi kalau mungkin setelah ini kok masih ada pertanyaan atau kata yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup. Oke, kami buka setelah ini langsung grupnya ya. Mohon maaf karena kemarin grupnya ini tertutup gitu ya. Ya karena kalau dibuka nanti informasi yang penting itu nanti tertimbun gitu ya. Jadi harus ditutup terlebih dahulu. Nah, jadi intinya gimana? Intinya hari ini kita technical meeting, sudah saya bagikan videonya, sudah kami jelaskan tentang juknisnya. Nah, nanti tinggal jenengan kalau ada yang nggak paham dari apa yang saya sampaikan ini bisa ditanyakan di grup, akan kami langsung jawab dengan panitia, gitu ya. Ini itu aja dari saya, dan korupnya mohon maaf. Wahiran inas wa mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.